Shalom jemaat yang Tuhan kasihi. Saya senang sekali berjumpa dengan saudara pada acara Jumat Agung ini. Nah saudara, untuk pertama kali dalam sejarah saya kira Tuhan izinkan supaya semua orang Kristen beribadah di rumah-rumah di dalam saudara Jumat Agung ini. Seluruh dunia saya kira ada pesan profetik yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita saudara. Karena saya percaya saudaraku, ya, gambaran orang Israel keluar dari Mesir adalah gambaran dari umat Tuhan yang dibawa oleh Tuhan keluar dari kerajaan kegelapan masuk ke dalam kerajaan terang. Dan bukan hanya itu saudara, tetapi melalui ini saudara, Tuhan mau gambarkan bahwa Dia mau membawa umat Tuhan keluar dari murka Allah yang akan ditimpahkan kepada dunia ini. Nah saudara, kita melihat di dalam gambarannya saudara, ketika bangsa Israel keluar dari Mesir, kita bisa melihat ada pola-pola yang serupa seperti saudaraku ketika akhir zaman Tuhan membawa umatnya keluar dari kerajaan kegelapan. Nah saudara, di situ kita lihat ada saudara pola di mana saudara murka Allah yang waktu dicurahkan ke dunia ini, ya, sama seperti ketika saudaraku di Mesir, ketika Allah mencurahkan tulah-tulah ke dalam dunia ini saudara. Kita lihat saudara, ada air menjadi darah, penyakit sampar
bisul atau barah, hujan es api, ya ada gelap gulita, ada kematian. Saudara bisa bandingkan dengan ketika sangkakala atau cawan murka Allah dicurahkan atas dunia ini. Nah, kita lihat saudara, apa yang Tuhan lakukan terhadap umatnya. Ya, ketika di Mesir, umat Israel masih mengalami tulah 1-3. Tetapi sejak tulah yang keempat sampai ke-10, umat Israel sama sekali tidak mengalami karena Tuhan melindungi mereka di Goshen. Saudara, demikian juga di akhir zaman kita dapat melihat ketika beberapa sangkakala ya atau cawan murka Allah ya dicurahkan, orang percaya masih ikut di dalamnya, masih mengalami ya. Tetapi kalau saudara lihat beberapa sangkakala atau cawan murka Allah dicurahkan, orang percaya dilindungi secara total. Saudara, khususnya ketika sangkakala yang kelima nanti akan ada, saudaraku, ya wabah yang lebih mengerikan dari coronavirus, saudara. Di mana ketika gigitannya mengenai manusia, manusia mau cari mati begitu sakit, tetapi mati lari dari mereka. Saudaraku, akan lebih banyak lagi orang mengalami, saudaraku, peristiwa-peristiwa yang sangat mengerikan. Tetapi janji Tuhan, Tuhan melindungi umatnya dari murka Allah. Kenapa? Karena saya bacakan, saudaraku, satu ayat buat saudara. Ya, dikatakan di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 9 sampai ayat yang ke-10, dikatakan karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Nah, saudara, Tuhan gak janji orang Kristen tidak akan dianiaya, tapi Tuhan janji orang Kristen akan dilindungi dari murka Allah yang akan ditimpakan atas dunia ini. Karena kita tidak ditentukan untuk menerima murka Allah. Nah, karena itu saudara, ada jaminan buat kita. Kita dilindungi dari murka Allah yang akan ditimpakan di dunia ini. Bagaimana caranya? Nah, sama polanya seperti bangsa Israel dilindungi oleh Allah. Karena apa, saudara? Karena mereka mengandalkan domba Paskah yang, saudaraku, diperintahkan oleh Tuhan supaya mereka, saudaraku, melakukannya, yaitu acara Paskah. Nah, kita akan lihat, saudara, apakah Paskah itu. Ya, di dalam Keluaran 12 ayat 3, ayat 7, kita bisa melihat, saudara, maka Tuhan menyuruh bangsa Israel supaya mereka tidak kena tulah-tulah itu, saudara, khususnya tulah yang terakhir yang sangat mengerikan, yaitu pembunuhan anak sulung dari setiap keluarga termasuk binatang, ya, dari Firaun sampai ke rakyat jelata. Saudara, apa yang terjadi? Tuhan menyuruh orang Israel supaya mereka, saudara, ya, mengambil seekor anak domba, kemudian disembelih, ya. Dan anak domba ini khusus buat sebuah keluarga. Ya, sama seperti kita, saudara. Kita ada di keluarga-keluarga hari ini. Tuhan mau kita sadar, Tuhan menyediakan anak domba Paskah itu buat setiap keluarga atau keluarga rohani, saudara. Ya, dan itu darahnya, saudara, orang Israel harus taruh di ambang pintu. Ya, kemudian, saudara, mereka harus makan daging domba itu dengan, saudaraku, sungguh-sungguh malam itu juga. Dan ini menggambarkan apa, saudara? Inilah menggambarkan Yesus sebagai anak domba Paskah itu. Ya, di mana, saudaraku, Yesus yang dikorbankan di kayu salib. Dia, saudaraku, adalah merupakan perlindungan kita. Dia adalah merupakan keselamatan kita. Dia adalah merupakan, saudara, ya, Yesus yang sudah, saudaraku, mati di kayu salib menjadi
domba Paskah. Ya, Paskah artinya saudaraku ya berlalu atau saudaraku melewatkan. Ya, ketika Tuhan melihat ya, ketika malaikat maut yang akan saudaraku membinasakan jiwa-jiwa itu melihat ya di depan pintu hati kita ada darah Yesus saudara yang sudah dikorbankan di kayu salib. Ya, ketika dilihat itu saudara bahwa kita ya mengandalkan domba Allah itu, maka apa yang terjadi saudara? Maka terjadilah akan dilewatkan Passover, dilewatkan dan kita tidak akan kena saudaraku murka yang akan ditimpahkan atas dunia ini. Itu sebabnya saudara, hari ini saya mau ajak kita merayakan ya Paskah ini, Jumat Agung ini dengan pengertian yang benar saudara. Ya, marilah saudara hari ini kita akan renungkan ya dengan melakukan apa? Perjamuan kudus. Nah, saudara, perjamuan kudus itu ya bisa kita lakukan kalau kita ada rotinya, ada anggurnya, itu terbaik, bagus. Tapi esensinya saudara dari perjamuan kudus ya bukan sekedar roti dan anggurnya. Tetapi saudara, Yesus berkata ketika engkau makan ini, ketika engkau minum, engkau mengingat, memperingati akan aku. Jadi yang paling penting adalah kita mengingat apa yang Yesus lakukan di kayu salib buat kita. Itulah inti dari perjamuan kudus. Ada orang mempunyai rotinya, mempunyai anggurnya, tapi nggak pernah mengingat. Maka roti dan anggur itu tidak bermanfaat buat kita. Tapi saudara, ya sekalipun mungkin kita karena situasi seperti ini nggak punya roti, nggak punya saudaraku anggurnya, ya kita nggak bisa membelinya, nggak bisa memperolehnya. Tapi esensinya saudara akan alami ketika saudara benar-benar mengingat akan apa yang Yesus lakukan buat kita. Nah karena itu saudara, saya mau kita sama-sama saudaraku hari ini ya kita akan makan perjamuan dengan cara saudara mengingat apa yang Yesus lakukan. Nah karena itu saudara, saya mau sampaikan kepada saudara ya apa yang Yesus lakukan buat kita di kayu salib. Ya, apa yang dia lakukan buat kita sebagai anak domba Paskah itu. Nah, saya mau bacakan hari ini saudaraku kitab Ibrani 10 ayat 12 sampai ayat yang ke-14. Di sini dikatakan demikian saudara. Tetapi ia setelah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa, ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Dan sekarang ia hanya menantikan saatnya di mana musuh-musuhnya akan dijadikan tumpuan kakinya. Sebab oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Saudara, Yesus menurut ayat ini adalah korban yang sempurna, saudara. Cukup sekali dipersembahkan, satu korban aja, dia menyempurnakan kita semuanya. Wow, penebusannya sempurna buat kita. Nah, kenapa Yesus adalah korban yang sempurna buat kita? Nah, kita akan lihat saudaraku, kenapa Yesus adalah korban yang sempurna buat kita. Ya, karena saudara, berkat penebusan Kristus saudara, kita menerima keselamatan yang sempurna di dalam Dia. Nah, apa yang terjadi lewat pengorbanan Yesus di kayu salib? Yang pertama, saudara, ya, karena Yesus adalah anak domba Paskah itu, saudara, korban yang sempurna. Ketika kita percaya kepada Dia, kita selamat dari hukuman dosa. Saudaraku, seharusnya kita dihukum. Ya, firman Tuhan berkata dalam Yohanes 3 ayat 18, barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Kalau kita nggak percaya,
kita telah berada di bawah hukuman. Kita seperti narapidana yang sudah dijatuhkan hukuman, saudara. Ya, dan kita tinggal tunggu hari pelaksanaannya. Tinggal tunggu eksekusinya. Tahukah saudara, ketika kita nggak percaya Yesus, kita sudah dihukum. Alangkah luar biasanya, saudara. Ketika kita percaya kematian Yesus di kayu salib, kita bebas dari hukuman itu, saudara. Saudara, itu yang kita mesti ingat. Ingatlah, kematian Yesus membebaskan kita dari hukuman dosa. Yang kedua, saudara, berkat penebusan Kristus ya membuat kita selamat, bukan hanya dari hukuman dosa, tapi dari hukum dosa atau kuasa dosa. Yesus, dia mati, saudara, membebaskan kita dari kuasa yang masih bekerja dalam diri kita. Karena tubuh kita belum sempurna. Ada kuasa dosa. Ya, ada hukum dosa yang menarik kita ke bawah. Ya, seperti saudara, hukum gravitasi yang menarik kita ke bawah. Selalu membuat kita jatuh. Selalu membuat kita terikat dengan kuasa dosa yang menarik kita ke bawah. Ya, tapi saudara, karena kematian Yesus di kayu salib, dia sudah membayar harganya. Maka saudaraku, dia mengutus Roh Kudus kepada kita. Sehingga kalau kita berjalan dalam roh, kita boleh bebas dari kuasa dosa yang mengikat kita itu, saudara. Ya, sama seperti sebuah balon. Balon, saudaraku, kalau dia tidak diisi dengan gas ringan, dia akan ketarik ke bawah, dia akan jatuh terus. Tapi ketika balon itu diisi dengan gas ringan, ada hukum lain yang akan saudara ya mengangkat balon ini. Balon ini tidak jatuh tapi naik terus. Demikian dalam hidup kita. Ketika kita saudara mengandalkan ya hukum roh yang diberikan kepada kita. Seperti kita diisi dengan saudaraku hukum gas ringan itu. Kita akan naik, kita akan bisa mengalahkan hukum dosa yang mengikat kita. Itulah saudaraku yang perlu kita renungkan. Betapa korban Yesus membebaskan kita dari hukum dosa. Bukan hanya itu, saudara. Ya, korban Yesus, korban penebusan Kristus, ya memberi kita supaya kita selamat dari akibat dari dosa. Tahukah saudara? Akibat dosa adalah saudara ya penyakit. Akibat dari dosa adalah kelemahan tubuh kita. Ya, Tuhan mau membebaskan kita dari akibat dosa. Satu hari ketika Tuhan Yesus menyembuhkan, saudaraku, banyak orang sakit dalam Matius 8 ayat 16 dan 17. Ya, ketika Matius melihat itu, penulis Injil Matius, ya, dia berkata demikian, dia mencatat menjelang malam dibawalah kepada Yesus banyak orang yang kerasukan setan dan dengan sepatah kata Yesus mengusir roh-roh itu dan menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Dia yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Waktu Matius lihat itu, saudara, Matius ingat yang dicatat dalam kitab Yesaya, bahwa ternyata kematian Yesus di kayu salib itu adalah untuk memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Jadi bukan hanya dosa kita, Yesus mati bukan hanya untuk dosa kita, saudara, tapi akibat dari dosa yaitu penyakit. Ya, dicatat oleh Matius, Yesus ternyata menanggung penyakit kita. Itu sebabnya, saudara, kita ada harapan. Ya, saudara yang kena virus corona, ada harapan. Yesus, saudaraku, menanggung penyakit saudara. Ya, kita bisa sembuh. Ada banyak kesaksian orang yang disembuhkan, saudaraku. Ya, karena apa? Dia mengandalkan korban Yesus di kayu salib. Itu sebabnya hari ini ketika kita makan perjamuan, ingat bahwa Yesus juga mati buat penyakit kita. Dan tidak ada yang mustahil. Saudara disembuhkan ketika saudara merenungkan karya Yesus di kayu salib yang luar biasa. Bukan hanya itu, saudara. Ya, kita perlu merenungkan berkat penebusan Kristus.
membuat kita selamat dari murka Allah. Nah yang tadi saudara, sebentar lagi dunia akan mengalami murka Allah yang sangat mengerikan saudara. Ini belum apa-apa saudara. Yang kita lihat hari ini belum apa-apa. Saudaraku, Alkitab bilang ya, kematian itu akan menguasai 1/4 dari dunia ini. Yang kita alami belum apa-apa. 1/4 dunia ini akan mati saudara. Roh kematian, roh maut akan menguasai. Saudaraku, akan ada kesulitan ekonomi. Kita akan lihat saudaraku, begitu banyak kesulitan. Ya, banyak sekali saudaraku hal-hal yang terjadi. Kenapa? Karena saudaraku, ya manusia tidak taat. Manusia saudaraku, kita lihat ya memberontak kepada Allah, melanggar prinsip-prinsip firman Tuhan. Saudaraku, maka apa yang terjadi ini sebagai konsekuensi dari dosa manusia. Maka saudaraku, ya terjadilah hal-hal yang sangat mengerikan itu. Tetapi Tuhan berjanji saudara, kita tidak ditetapkan untuk ditimpa murka Allah. Ya, itu sebabnya saya percaya saudara, ya Tuhan akan berikan kita tanda pada akhir zaman. Kalau saudara baca di kitab Wahyu, ya nanti siksaan-siksaan itu saudara hanya menyerang orang-orang yang ada tanda binatang itu saudara. Yang menyembah kepada binatang itu. Menyembah kepada ilah yang palsu. Saudaraku, yang menyembah melawan Allah, tidak mau bertobat. Itu saudaraku akan kena siksaan Allah. Tetapi saudaraku, buat orang-orang yang percaya kepada Tuhan ada tanda yang melindungi dia saudara. Saya percaya ya, ini waktunya. Makanya kita makan perjamuan ini saudara. Kita ingat korban Yesus yang sempurna itu buat kita. Dan yang terakhir saudaraku, bukan hanya itu. Berkat penebusan Kristus akan membawa kita saudara. Satu kali kita selamat dari hadirat dosa. Satu kali saudara, kita setelah mendapat tubuh kebangkitan. Ini harapan di masa depan. Di mana saudara, kita dapat tubuh kebangkitan dan saat itu saudara, kita tidak lagi dapat berbuat dosa. Ya, sekarang ini kita masih dapat berbuat dosa, tapi dapat juga tidak berbuat dosa. Waktu kita sebelum lahir baru, kita tidak dapat tidak berdosa. Tapi satu saat nanti saudara, setelah tubuh kebangkitan, kita tidak dapat berbuat dosa lagi. Itulah yang kita akan capai saudaraku. Kita dijauhkan dari hadirat dosa selama-lamanya. Kalau waktu itu kita masih bisa jatuh, berarti Yesus harus kembali lagi datang ke dunia. Yesus hanya mati sekali saja. Menyelamatkan kita dengan sempurna. Saudara, itulah artinya Yesus domba Paskah itu. Hari ini saudara, kita mau merenungkan betapa dahsyatnya saudaraku korban Yesus di kayu salib. Karena itu saudara, saat ini saya mau mengajak saudara merenungkan betapa indahnya, betapa luar biasanya, betapa saudaraku agungnya kematian Yesus buat kita saudara. Saya mau kita merenungkannya saudara sejenak. Ya, ada sebuah lagu yang saudaraku yang akan kita renungkan betapa indahnya saudaraku. Betapa luar biasanya kematian Yesus buat kita itu saudara. Tuhan sangat memberkati kita. Oke, saudara, saat ini tiba waktunya kita akan sama-sama saudara ya merenungkan di kelompok kecil kita dan kita akan mempraktekkan ya perjamuan kudus ya. Nah, kalau kita punya roti dan anggur, puji Tuhan, kita lakukan. Tapi kalau kita nggak punya roti dan anggur, kita tetap prinsipnya bisa mengalami ya kuasa perjamuan kudus itu. Kalau kita mengingat akan saudaraku apa yang Yesus lakukan buat kita. Nah, pertama, coba saudara saling bercerita dulu ya. Ceritakan berkat apa yang saudara beroleh
dari renungan Paskah hari ini, ya, ceritakan jika Anda ya punya pengalaman. Ya, misalnya, oh, saya punya pengalaman disembuhkan. Coba ceritakan. Ya, pengalaman dilepaskan dari kuasa gelap. Pengalaman diselamatkan atau apa aja, Saudara. Dari ya tadi yang diceritakan di dalam khotbah Paskah ini, ya. Nah, setelah itu, setelah kita saling cerita, yang kedua, Saudara, kita berkumpul dalam lingkaran, ya, di dalam kelompok terserah di keluarga atau di kompak Saudara, hafruta Saudara, ya, berkumpul lalu setiap orang semuanya kita fokus ke Tuhan. Kemudian Saudara, seorang lepas seorang, kita mulai ceritakan pengalaman kita dengan Tuhan, tapi ceritanya kepada Tuhan. Ya, misalnya, Tuhan, aku ingat Tuhan, 15 tahun yang lalu, aku bukan orang yang baik Tuhan. Aku ingat betapa jahatnya aku Tuhan. Aku tidak pernah mencari Engkau. Aku bukan orang yang baik Tuhan. Aku penjudi, aku tukang main perempuan. Tuhan, aku begitu jahat. Aku tidak pernah sayang kepada orang tua. Tetapi Tuhan, terima kasih Tuhan. Aku ingat waktu itu Engkau mengirim seorang menyampaikan firman kepada aku. Dan waktu itulah Tuhan aku bertobat, percaya dan aku diselamatkan. Terima kasih Tuhan, Kau mengubah hidupku. Kau luar biasa. Nah, Saudara bisa cerita seorang lepas seorang. Pengalaman Saudara dengan pengorbanan Yesus di kayu salib. Dengan salib Kristus itu. Lakukan seorang lepas seorang. Ya, dan nanti bisa ulang lagi. Kalau Roh Kudus ingatkan apa, ulang lagi. Ingat kebaikannya. Ingat ya kasih Tuhan yang begitu besar. Seorang akan yang lain. Dan setelah itu Saudara, ya kita bisa makan roti dan anggurnya. Kalau Saudara nggak punya roti dan anggurnya, Saudara lanjutkan dengan terus berdoa mengucap syukur. Dan saling mendoakan setelah itu seorang akan yang lain. Dan saya percaya Saudara, ya, Paskah kali ini akan memberkati Saudara luar biasa. Bukan hanya Saudara mengalami keselamatan, tapi Saudara dilindungi dari murka Allah yang akan datang di akhir zaman ini. Tuhan memberkati Saudara. Firman Tuhan yang luar biasa yang sangat memberkati kita di dalam perayaan Jumat Agung yang kita rayakan di masing-masing komsel kita. Bapak Ibu, saya cuma mau mengingatkan, tidak ada satupun pribadi yang mau menderita sengsara karena dosa-dosa dan kejahatan dan pemberontakan, kesombongan yang kita lakukan. Nah, karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini sebelum kita melakukan perjamuan kudus, saya ingin kita merenungkan firman Tuhan yang terambil di dalam Yesaya 53 ayat 1-5. Demikian bunyi firman Tuhan. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar, dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Bapak Ibu, mari kita siapkan hati kita untuk makan minum perjamuan kudus. Mari kita ambil roti dan anggur kita bersama-sama. Haleluya.
Haleluya. Mari kita siapkan hati kita Bapak Ibu. Mari kita angkat roti kita bersama-sama. Ketika kita mengangkat roti ini di tangan kanan kita, sesungguhnya 2000 tahun yang lalu, tubuh Kristus digantung antara langit dan bumi. Tangan dan kakinya dipakukan pada kayu salib yang kasar. Kepalanya dimahkotai duri. Wajahnya dipukuli tanpa belas kasihan. Ia ditelanjangi. Ia ditinggalkan. Ia sendirian di sana. Padahal kita berpikir, betapa jahat tentara Romawi yang kejam menganiaya Yesus. Kita berpikir betapa kejamnya orang-orang Yahudi yang tega menyerahkan rekan sebangsanya. Kita berpikir betapa munafiknya Pontius Pilatus dalam sidang pengadilan yang tidak adil yang menjatuhkan vonis salib bagi Yesus. Tetapi sesungguhnya saudaraku yang dikasihi Tuhan, tidak hanya karena itu Yesus disalibkan. Yesus disalibkan karena dosaku dan dosamu dan dosa dunia ini. Yesus memilih untuk mengambil murka Bapa kepada dunia yang terhilang ini, kepada seluruh orang-orang berdosa itu. Dia tanggung di dalam kematiannya di kayu salib, supaya di dalam Kristus kita diampuni, kita disembuhkan, kita dibenarkan, dan kita dimasukkan dalam kerajaan Allah. Karena itu, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Kristus, dan serahkanlah dirimu sepenuhnya ke dalam tangan Dia. Demikianlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sambil mengingat pengorbanan dan kasih Kristus yang besar kepada kita, mari Bapak Ibu Saudara kita makan dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan bersama. Terima kasih Tuhan untuk pengorbananmu, untuk tubuhmu yang dihancurkan. Kami sangat bersyukur Tuhan atas kebaikan-Mu. Mari kita siapkan juga anggur kita Bapak Ibu. Mari kita angkat bersama-sama. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Mari Bapak Ibu kita minum bersama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk tubuh dan darah-Mu. Kami diampuni, kami dibenarkan, dan kami diselamatkan. Kami ingin terus hidup di dalam Engkau. Terpujilah Tuhan. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk seluruh kebaikan-Mu. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita sudah selesai merenungkan perjamuan kudus kita dan firman Tuhan. Mari kita tutup ibadah kita dengan ucapan syukur. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Kristus dan terimalah anugerahnya. Sebab dari Tuhanlah datangnya pertolongan. Kiranya turunlah pada kita semua berkat yang besar dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, pimpinan persekutuan dan penyertaan Roh Kudus memimpin aktivitas kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang mengasihi Tuhan berkata, amin. Bapak Ibu, luar biasa Tuhan kita. Dia merelakan segala-galanya untuk kita. Nah, untuk kita memperkuat perenungan tentang Jumat Agung ini Bapak Ibu, saya ingin mendorong Bapak Ibu sekalian untuk kita bersama-sama untuk mendiskusikan di antara kelompok keluarga kita
ataupun di kelompok komsel kita. Bapak Ibu, para PKS, mari hubungi anggota-anggota komsel saudara. Gunakan aplikasi Zoom atau ke aplikasi Duo yang manapun yang Bapak Ibu familiar, supaya kita bisa berinteraksi. Dan di dalam diskusi tersebut, mari kita diskusikan pengalaman-pengalaman bagaimana Tuhan telah membuat kesembuhankah atau kemenangankah, pertolongan demi pertolongankah yang telah kita alami. Mari kita bagikan bersama-sama Bapak Ibu, supaya komsel kita terus bertumbuh karena Kristus yang kita bagikan. Selamat berinteraksi. Tuhan Yesus memberkati.